Adibudaya Nama Budaya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fiona Angelin dengan nomor NPM 2141224 dari kelas 1 BWMH. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi karma dan kelahiran kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan kata karma. Karma dalam bahasa Sanskerta atau kama dalam bahasa Pali berarti tindakan atau perbuatan. Karma adalah suatu perbuatan, ucapan, dan pikiran yang didasari oleh niat atau kehendak atau cetana, baik ataupun buruk. Yang pertama merupakan kama berdasarkan jenisnya. Ada dua, yaitu yang pertama perbuatan baik atau disebut kusala kama, yang kedua perbuatan buruk yaitu akusala kama. Di mana dari kedua perbuatan tersebut nantinya akan membuahkan hasil atau wipaka berdasarkan jenisnya. Perbuatan baik akan membuahkan hasil yang baik, sedangkan perbuatan buruk akan membuahkan hasil yang buruk. Selanjutnya merupakan kama berdasarkan saluran terjadinya. Ada tiga, yang pertama karma melalui pikiran atau manokama, yang kedua karma melalui perbuatan jasmani atau kaya kama, yang ketiga karma melalui ucapan atau wacikama. Jadi tidak hanya perbuatan saja, karma dapat dilakukan juga melalui pikiran dan ucapan. Selanjutnya, karma berdasarkan jangka waktu menimbulkan akibatnya. Yang pertama, karma berakibat dalam satu kehidupan atau ditadama wedaniya kama, di mana karma yang diperbuat di kehidupan ini dan akan berbuah di kehidupan ini juga. Yang kedua, karma yang berakibat tidak efektif atau ahwasi kama, di mana karma ini merupakan karma yang tidak akan berbuah dan tidak berefek. Karma ini berlaku bagi para arahat, para Buddha, dan sama-sama Buddha. Jika mereka meninggal dunia atau mencapai parinibbana, karma tersebut tidak akan berbuah karena tidak ada lagi kelahiran kembali. Yang ketiga, karma berakibat di satu kehidupan berikutnya atau upaja wedaniya kama, di mana karma ini dilakukan di kehidupan sekarang namun tidak akan berbuah hingga mati dan akan berbuah di kehidupan selanjutnya. Yang keempat, karma berakibat beberapa kali di kehidupan berturut-turut, yaitu aparapara wedaniya kama, di mana karma yang dilakukan di kehidupan sekarang ini akan berbuah beberapa kali di kehidupan berikutnya. Selanjutnya yaitu karma berdasarkan sifat bekerjanya. Yang pertama yaitu janaka kama. Janaka kama adalah karma yang berfungsi untuk mendorong kelahiran suatu makhluk. Yang kedua yaitu upatambaka kama. Upatambaka kama adalah karma yang fungsinya untuk memperkuat, menambah janaka kama, jadi hasilnya bisa menjadi besar atau karma yang searah. Yang ketiga yaitu upapilaka kama. Upapilaka kama adalah karma yang mengurangi kekuatan janaka kama yang arahnya berlawanan. Yang keempat yaitu upagataka kama. Upagataka kama adalah karma yang berfungsi untuk menghancurkan kekuatan dari janaka kama. Selanjutnya yaitu kama berdasarkan kualitas akibatnya. Yang pertama yaitu garuka kama, yaitu karma berat yang memiliki kualitas kekuatan yang besar yang mampu menimbulkan hasil dalam waktu satu kehidupan atau kehidupan kedua, dan kekuatan karma lain tidak mampu mencegahnya. Garuka kama terdiri dari dua jenis, yaitu akusala garuka kama, yaitu perbuatan buruk yang jahat yang berat. Yang disebut akusala garuka kama atau perbuatan jahat yang berat adalah niyata micaditi kama, perbuatan pandangan salah yang pasti, dan pancanantariya kama, yaitu 5 perbuatan durhaka, yaitu membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai seorang Buddha, dan memecah belah sangha. Apabila seseorang melakukan salah satu atau lebih dari kelima perbuatan buruk tersebut, maka setelah meninggal dunia, orang tersebut terlahir di alam neraka awici atau alam yang menyedihkan, yaitu alam neraka, alam setan, alam binatang, dan alam asura. Akusala garuka kama juga disebut dengan anantariya kama karena dampaknya masih dapat dirasakan di kehidupan selanjutnya. Kusala garuka kama adalah perbuatan baik yang berat. Yang disebut kusala garuka kama adalah hasil dari melaksanakan samatha bhavana atau meditasi ketenangan batin sehingga mencapai rupa jana 4 dan arupa jana 4 atau disebut jana 8. Akibatnya pun lebih cepat daripada tingkatan batin yang lainnya. Akibat dari melakukan kusala garuka kama adalah tumbuh lahir di alam Brahma. Yang kedua yaitu asanya kama. Karma yang berkesan yang muncul pada saat kematian. Pada saat seseorang akan meninggal dunia, maka pikirannya akan mengingat perbuatan kusala kama atau perbuatan baik dan akusala kama atau perbuatan buruk atau jahat yang dilakukan
Apabila tidak ada perbuatan berat atau karma berat yang pernah dilakukan selama hidupnya, maka pikirannya akan mengingat salah satu perbuatan yang paling berkesan dalam hidupnya. Karma inilah yang akan menentukan keadaan kelahiran seseorang yang akan datang jika tidak ada kekuatan karma lain yang lebih besar lagi yang menentukan. Kemudian yang ketiga yaitu acina kama atau bahula kama, yaitu karma kebiasaan, yaitu karma perbuatan baik dan jahat yang merupakan kebiasaan bagi seseorang karena sering dilakukan. Kalau di dalam proses kematian itu tidak ada perbuatan yang berkesan atau tidak sempat berpikir, misalnya karena ia meninggal dalam keadaan koma atau kecelakaan fatal, maka hal yang menentukan kelahiran kembalinya adalah perbuatan yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Yang keempat yaitu katata kama, adalah karma yang tidak terlalu berat dirasakan akibatnya. Karma ini yang paling lemah di antara semua karma. Karma ini merupakan perbuatan baik atau kusala kama dan perbuatan jahat atau akusala kama yang pernah dibuat dalam kehidupan lampau dan kehidupan sekarang ini yang hampir tidak didorong oleh kehendak. Karma ini berproses apabila ketiga kama di atas tidak pernah dilakukan. Punarbawa. Punarbawa berasal dari kata puna yang artinya lagi atau kembali, dan bawa yang artinya proses menjadi ada atau kelahiran. Punarbawa berarti kelahiran kembali, di mana kelahiran kembali, di mana proses ini merupakan akibat atau hasil dari kamanya pada kehidupan lampau. Jadi sekian materi yang saya jelaskan hari ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kata dan informasi yang saya sampaikan, saya memohon maaf. Nama saya Adi Budaya, nama budaya.